Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah al-muwafiq li hadhihi al-lailah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarram, segenap para alim, para ulama, para asatiz, para dewan guru yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan. Begitu banyak para alim ulama hadir tengah-tengah kita. Yang mulia al-mukarram Al-Ustadz Revan, al-mukarram Al-Ustadz Irfan, Al-Ustadz Zairuddin Ihsan, Al-Ustadz Riyans, dan semua belakang ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah berikan sehat, panjang umur, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati yang mulia terkhusus Ketua Rismani zaman dulu, yang mulia Kanda Bapak Amar, benar ya? Bapak Anwar. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia Gus Fadli, yang mulia hadir juga tengah-tengah kita Adai ilallah Ki Demang, SPDI, Sarjana Pendidikan Dukun Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Juga Ketua Rismani zaman now antil ila yaumil qiyamah, yang mulia Kanda Adda ilallah Al-Ustadz Ahmad Kurniawan Al-Galawi. Ada pacar apa kaget tuh? Ada? Yang mana? Kerudung kuning. Udah pulang kerudung kuningnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ngapa? Bocah hadru apalah beramat lu. Kita doain mudah-mudahan makin eksis, makin istiqomah, enteng jodohnya, mudah-mudahan cepat nikah. Amin ya rabbal. Segenap para asatiz, para dewan guru, terkhusus sahibul bait, orang tua dari Abang Ion Castella, malam hari ini mengundang kita dalam rangka walimatul khitan. Bener ya? Hah? Khitanan. Ion udah sunat belum? Belum. Kita doain mudah-mudahan sahibul bait Allah berikan sehat, panjang umur, berkah rezeki. Nama Ion siapa sih? Hah? Muhammad Alfian Cipung. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, kelak berguna bagi agama nusa dan bangsa.
Mudah-mudahan jadi penerus generasi bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal. Segenap para jamaah, remajawan remajawati, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga jandawan jandawati, mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini, kehadiran kita di tempat ini, dari rumah menuju tempat ini, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Seyogianya jam 10 kita udah tutup ini, bener ya? Berarti kita tutup aja sama doa kali ya? Ya, iya begitu? Ya bangga? Enggak. Para hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita turut bangga dan bahagia. Ada anak-anak kita, ada adik-adik kita, ada remajawan remajawat yang peduli bagaimana Islam ke depannya. Amin. Alhamdulillah. Sebab mereka lah nanti yang akan menjadi penerus-penerus, yang sekarang jadi presiden, yang sekarang jadi menteri. Maka di depan kita inilah semua mereka adalah calon-calon pengganti seluruh, baik pejabat, aparat dan ulama. Amin. Yang depan kita doain jadi kiai. Amin. Yang tengah jadi menteri. Amin. Ada yang jadi presiden. Amin. Yang main HP kita doain jadi tukang gali kubur. Ini semua adalah calon-calon generasi penerus yang nanti akan meneruskan tongkat estafet baik dakwah dan juga para pejabat. Just now, tomorrow the leader. Ngerti loh? Sama aku juga kagak nih. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bukan lagi Gibran. Ntar ada pengganti Gibran. Amin dong. Ada yang jadi cawapres, ada jadi menteri, ada jadi RT. Amin. Ya Rabbal. Maka kita bangga punya orang tua, punya anak yang demen sama ngaji. Bener gak Bu? Nih, bukan mereka yang bangga yang mereka punya gelar S1, S2. Bukan mereka yang dengan segudang prestasinya. Bukan mereka yang bermacam-macam dengan prestasinya. Buat apa gelar S1-nya? Buat apa gelar S2-nya? Buat apa piagamnya, penghargaannya? Tapi ketika orang tua sudah tidak ada, mereka lupa akan orang tuanya, bahkan tidak mendoakan orang tuanya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Maka macam-macam anak itu banyak, Bang. Yang pertama ada anak man barra liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima. Ada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih ada dan juga ketika orang tuanya udah nggak ada. Ada orang yang berbakti, ada anak yang berbakti ketika orang tua masih ada dan juga orang tua nggak ada tetap berbakti. Ada nggak begitu? Ada, itu namanya anak soleh. Yang mudah-mudahan anak kita anak-anak yang soleh semua. Amin. Ada anak yang manbarrof liwalidai fi hayatihima wa aqqa ba'da mautihima. Ada macam anak yang ketika orang tua masih ada, dia bakti, dia nurut, dia sayang. Tapi begitu orang tua udah nggak ada, wa aqqa liwalidayhi, tapi dia durhaka sama orang tua ketika orang tua udah nggak ada. Kelihatannya nih anak masih ada orang tua, nurut banget, sam'an wa ta'atan, ibadahnya bagus, dibilangnya cakep. Begitu orang tua nggak ada, berantem mulu. Ada nggak begitu? Sama abangnya berantem, sama adanya berantem, banda diam-diam dijualin. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Mana orangnya? Iya. Ini masih ada orang tuanya kalem banget, cakep banget nih bocah. Soleh banget kelihatannya, cakep banget, nurut banget. Tapi begitu orang tua nggak ada, langsung habis tuh sertifikat rumah digadain, motor dijual, bahkan rumah juga dijual. Astag.
Yang masih mending ketika ada orang tua masih ada. Man aqali walidai fi hayatihima wa barra ba'da mautihima. Ada juga anak yang masa hidupnya ketika orang tua masih ada, ini bocah bandel banget, ini bocah durhaka sama orang tua, tapi begitu orang tua udah nggak ada, dia sadar tuh, dia bakti tuh. Ini masih mending Bang, daripada orang tua masih ada, begitu nggak ada blangsak nih. Ada nggak begitu? Yang pertama masih ada orang tua dia bakti, begitu orang tua udah nggak ada juga tetap bakti. Ada yang masih ada bakti, ketika udah nggak ada nggak bakti. Tapi ada yang masih ada, begitu adanya dia kagak bakti, begitu udah nggak ada baru sadar betapa pentingnya ketika orang tua ada, begitu udah nggak ada. Ini bocah berbakti dengan orang tuanya. Kira-kira mau yang 1, 2, apa 3? 1, 2, apa 3? 1, 2, apa 3? 1, 2, apa 3? 1 besok. Ini bukan kampanye nih mah. Enggak ada urusan kampanye, bebas. Lo mau milih 1 kayak 2 kayak 3 kayak bodo amat. Yang penting sesuai arahan KPU. Ketika kita pencoblosan jangan milih 2, jangan milih 3, enggak sah. Yang pilih kita kudu pilih cuma 1 doang. Iya. Bukan nomor 1, cuman yang kudu kita pilih cuma 1. Betul nggak? Iya. Terserah dah lu. Tuh. Jadi ada anak yang berbakti dengan kedua orang tua ketika masih ada dan juga sudah tidak ada. Ada anak yang berbakti ketika orang tua masih ada, begitu udah nggak ada boro-boro berbakti. Ada anak yang tambeng banget nggak berbakti sama orang tua ketika orang tua nggak ada, tapi begitu udah nggak ada dia bakti tuh, sadar. Nih insya Allah nih orang-orang anak-anak yang soleh, amin ya robbal. Sebab nanti ketika orang tua sudah meninggal dunia, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Ketika manusia anak Adam sudah meninggal dunia, maka yang tertinggal cuma 3. Salah satu di antara 3 itu adalah awaladin waladun soleh yada'ulah, waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Amin ngapa? Mudah-mudahan nih muka-muka orang-orang yang soleh dan soleh semuanya. Amin ya rabbal. Maka kita orang tua nih ibu-ibu kudu bangga bu punya anak yang rajin ngaji. Bu, itu ada gol karoman. Enggak ya bu ya, kuning-kuning. Kita kudu bangga punya anak-anak yang saban malam saban hari ngaji mulu. Saban hari saban malam kerjanya di hadroh mulu. Saban hari saban malam ngumpulnya di majlis taklim. Saban hari saban malam dia ngumpul di masjid. Lebih bangga begitu daripada anak-anak kita zaman sekarang, apalagi pergaulan zaman sekarang, masya Allah. Apalagi orang tua yang udah nggak memperhatikan anak-anaknya, di luar kontrol orang tuanya. Berapa banyak anak-anak yang mereka dengan tongkrongannya, begitu dengan tongkrongannya mereka jadi belangsak, mereka jadi susah, mereka jadi anak-anak yang zaman sekarang ini bisa dikatakan bahwa anak itu yang sudah terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan zaman sekarang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak begitu? Maka jangan pernah kita suuzon dengan anak-anak majlis taklim. Ya bayah, ya bayah. Kan kadang-kadang ada orang sama majlis taklim gedek banget ngeliat majlis taklim. Ada nggak begitu? Mana orangnya? Nggak ada sini, mah nggak ada nih. Kadang-kadang ada yang begitu. Justru kita bangga. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan pertolongan dari Allah, di mana hari itu tidak ada pertolongan. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang punya nilai semangat ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau hari ini ada orang tua rajin ibadah, emang udah waktunya. Kalau hari ini ada orang tua dia istiqomah di masjid, emang udah tempatnya. Kalau hari ini ahlan wa sahlan Ustaz Zunal Fadil, Ustaz Azan Zainuddin sini atas jadi situ. Itu tempatnya bas. Di atas. Atas.
Kopi keluarin kopi. Kalau hari ini ada orang tua yang rajin ibadah, yang rajin ke masjid, itu sih sudah biasa. Tapi kalau hari ini ada pemuda yang punya nilai semangatnya luar biasa kepada Islam, kepada majlis taklim, kepada Islam, kepada syiar Islam, itu jauh luar biasa. Betul nggak? Betul nggak? Alhamdulillah nih, mudah-mudahan nih adalah orang-orang yang syabud nasa fi ibadatillah, pemuda yang punya nilai semangat dalam agama. Amin ya rabbal, dalam ibadah. Amin ya rabbal. Insya. Makanya yang belum ngaji, ayo kita ngaji. Yang belum sembahyang, kita sembahyang. Yang belum pakai akhlak, kita kudu pakai akhlaknya. Insya. Tapi ngaji juga kudu ada perubahan, ya bang ya. Jangan ngaji lama-lama tapi kita nggak ada perubahan, jangan. Tapi ngaji lama tapi kudu ada yang kudu kita bawa dalam kehidupan kita, terutama akhlak dan ibadah kita semakin bagus. Insya. Udah jam 10 lewat 10 menit ini. Ntar ada usaha azan. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat aja, udah singkat dari tadi. Dari 25 nabi, ada satu nabi namanya Nabi Musa. Kenal bang? Kenal bang? Kenal di mana nih? Bu, kenal nggak? Bu, Bu, Assalamualaikum. Neng, woi, Neng, woi, masih hidup? Ini jam berapa nih? 5 menit lagi ya. 10:15 saya tutup. Ntar ada Ustadz kita, Ustadz Azan. Dari 25 nabi ada satu nabi namanya Nabi Musa. Nabi Musa ini seorang nabi yang punya julukan Kalimullah. Seorang nabi yang dapat berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara siapapun bang. Hebatnya Nabi Musa tuh. Hebatnya Nabi Musa bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara siapapun. Nabi-nabi yang lain juga ada julukannya masing-masing. Nabi Adam Abul Bashar, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah, ruhnya Allah. Kenapa Ruhullah? Sebab Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Yang kalau kata orang sebelah itu anak Tuhan, tapi bagi kita Allah itu lam yalid walam ada emaknya, ada anaknya, kagak ada babanya. Zaman sekarang ditiru sama anak perempuan kita. Ada emaknya, kagak ada babanya. Emaknya ada, anaknya ada, babanya kagak. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Orang mana itu? Orang pinggir laut. Nah, Nabi Isa nih, Nabi Musa, Kalimullah, seorang nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara siapapun. Singkat aja, satu ketika ada kaum Nabi Musa yang bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kira-kira Allah sudah siapkan surga buat aku atau belum? Dengan ibadahnya, dengan taklimnya, dengan bangun malamnya, tahajudnya, sedekahnya, bahwa ini orang yakin bahwa dia akan masuk surga. Ini bapak-bapak. Sementara ada satu lagi kaumnya ibu-ibu yang bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kira-kira Allah sudah siapkan neraka yang belah mana buat saya ini pendosa besar yang banyak dosanya. Maksiat mana yang belum pernah dicobain, jablay udah mangkal tiap malam. Ada nggak begitu? Di mana mangkalnya? Biasanya si Ahmad nih langganan di Komsen sama Arkan sama Paki. Nih, ini ibu-ibu nih perempuan sadar banyak dosa. Nanya sama Nabi Musa, kira-kira neraka yang mana yang udah Allah siapin? Yang satu bangga dengan ibadahnya, yang satu bangga dengan amal solehnya, sementara yang satu sadar diri banyak dosa.
Begitu Nabi Musa berlangsung dengan Allah, munajat kepada Allah, ternyata jawaban Allah bikin Nabi Musa kaget. Yang satu yang bangga dengan ibadahnya, Allah siapkan neraka, sementara yang banyak dosanya, sadar dengan dosanya, ternyata Allah siapkan surga. Kebalik bang. Akhirnya dipanggil nih Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulanah, sini ta'al. Wahai Fulan, ternyata tempatmu neraka. Biar kata kau rajin ibadah, bangun tiap malam, sedekah saban waktu. Yang satu ternyata Allah siapkan surga, biar kata dia maksiat tapi sadar diri. Nih, kenapa yang menyebabkan dirinya masuk neraka? Sebab kesombongan dalam dirinya, merasa dirinya paling benar, paling bagus, paling pinter, paling gak ada salahnya. Ketika dia ibadah dia laksanain, ternyata ibadahnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu. Maka jangan pernah kita som, jangan pernah kita som. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ternyata orang-orang biar kata rajin ibadah, ibadahnya rajin, sembayangnya rajin, ngajinya juga rajin, baca Qur'annya juga rajin, tapi dalam dirinya ada kesombongan, maka semua nilai ibadahnya akan sia-sia di hadapan Allah, sehingga Allah masukkan dirinya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sementara yang satu banyak dosa, maksiat apa aja dia udah lakuin, tapi dia taubat, sadar diri bahwa dirinya bakal masuk neraka, ternyata Allah kasih hadiah yang indah, surga. Alhamdulillah. Maka kita jangan pernah merasa diri paling benar, jangan pernah punya ilmu merasa paling hebat, merasa paling bagus, merasa paling benar. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Ada nggak orang yang sombong banget? Ada nggak? Mana orangnya? Enggak ada ya. Ayo sama-sama kita tawaduk. Tahu warna duit? Tawaduk sebagai mahkota bagi orang yang berilmu. Insya kita baca Fatihah, kita doakan sahibul bait Ion Castella beserta orang tuanya biar sehat panjang umur, berkah rezeki, dan juga segenap para asatis, guru-guru kita, orang tua kita semuanya hadir malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua Rismani kita Abang Ahmad Kurniawan Al-Galawi, Allah kasih sehat, panjang umur, berkah rezeki, enteng jodoh, sukses karirnya, jadi anak yang soleh. Ustaz-ustaz kita, segenap para asisten, para dewan guru, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Ridha wali hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan manfaatnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.